Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Alfarel Lesmana. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi asas-asas hukum pidana dan percobaan dan penyertaan. Yang kita ketahui, hukum pidana adalah sebagian besar dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasarnya dan aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan akan mendapat sanksi jika melanggar semua peraturan yang telah dibuat, lalu menentukan kapan dan hal-hal apa saja seseorang bisa dijatuhi pidana, dan menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Dan perlu kita ketahui, ilmu hukum pidana dalam artian sempit ialah bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku di suatu negara, atau bisa disebut juga ius constitutum. Lalu dalam arti luas ialah tidak fokus pada norma-norma yang dilanggar saja, membahas mengapa bisa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, atau bisa disebut juga ius constituendum. Pada dasarnya, pidana bersumber pada KUHP. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Sebagai yang tadi juga sudah disebutkan, KUHP yang pada dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah KUHP mengenai ketentuan umum, ketentuan KUHP ketentuan kejahatan, dan KUHP tentang pelanggaran. Dan juga ada beberapa tujuan di dalam hukum pidana, seperti tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela satu pihak dari tindakan penguasa sewenang-wenangnya di lain pihak. Dan dasar hukum pidana bersumber pada KUHP. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana di Indonesia. Sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan, KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan, dan KUHP pelanggaran. Dan ada beberapa tujuan di dalam hukum pidana, seperti tujuan hukum pidana. Pidana umumnya adalah melindungi kepentingan orang perseorangan atau individu, hak atau asasi manusia, dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dapat dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenangnya di lain pihak. Dalam proses terwujudnya tujuan hukum pidana ini dikenal dua aliran, yakni 1. Aliran klasik. Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasaan atau negara sewenang-wenangnya. Dan kedua, aliran modern. Menurut aliran modern, tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi. Dan di dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 macam bentuk kesenjangan dalam hal pertanggungjawaban pidana, mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipidana, yang mana hal tersebut berhubungan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut konsepnya, pertanggungjawaban pidana mempunyai 2 unsur, yaitu unsur kesalahan dan bentuk kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal, antara lain melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan unsur bentuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan. Dan yang perlu kita ketahui, salah satu yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah unsur subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan. Ada 2 macam kesalahan dalam kajian hukum pidana, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan, menurut Memory van Tochting, kata dengan sengaja yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan dengan willens and wantons, yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Dan di sini ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu 1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Nah, yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian,
yaitu bentuk kesengajaan yang merupakan kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Dan yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahui bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya. Namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi. Dan kita akan masuk pada materi percobaan dan penyertaan. Dimulai dari percobaan. Inti dari percobaan adalah mencoba untuk melakukan tindak kejahatan atau memiliki kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan. Dalam hal ini pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai. Pada pasal 53 KUHP yang ditentukan kapan percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Adanya niat dari kehendak dari pelaku, dan adanya permulaan pelaksanaan dan niat atau kehendak itu. Dan yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Dan lebih lanjutnya, pengertian percobaan menurut ahli genre Meling dalam bahasa sehari-hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa atau keberhasilan untuk mewujudkan. Jadi percobaan menurutnya adalah upaya tanpa keberhasilan. Dan kita masuk ke penyertaan. Pada tindak pidana di mana terdapat lebih dari satu orang terlibat, setiap orang yang ikut melakukan atau dapat terlibat dalam tindakan tersebut disebut sebagai accomplice atau penyertaan. Accomplice atau penyertaan adalah orang yang berpartisipasi atau ikut melakukan tindak pidana. Penyertaan diatur dalam KUHP pasal 55 dan pasal 56. Terdapat dua kelompok dalam penyertaan, yaitu pembuat atau dader pasal 55 dan pembantu atau mendisplitik pada pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Dan perlu kita ketahui, pembuat atau dader sendiri dibagi lagi menjadi 4. Pertama, yaitu pelaku. Pelaku atau player adalah orang yang melakukan tindak pidana dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Dan yang kedua, yang menyuruh melakukan atau down player adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain. Orang tersebut menyuruh oknum lain untuk melaksanakan tindak pidana, sehingga orang yang disuruh bertindak sebagai perantara yang kemudian digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Dan yang ketiga, penganjur. Penganjur bertindak sebagai penggerak tindak pidana. Ialah yang menggerakkan atau memprovokasi untuk melakukan tindak pidana menggunakan sarana-sarana seperti memberi janji, memaksa, atau menyalahkan gunaan kekuasaan, atau ancaman, atau dan yang lain-lain. Dan yang keempat, yang turut serta adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat tindak pidana. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Syarat menjadi middle player, kerjasama secara sadar, dan pelaksanaannya bersama secara langsung. Dan dia ada dibagi dua, seperti pembantu pada saat kejahatan dan pembantu sebelum kejahatan. Ya, berikutnya ada ajaran kausalitas. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba, mengkaji, dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Singkatnya, kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat. Teori kausalitas membantu menjawab bahwa dari rangkaian perbuatan atau kejadian manakah yang menjadi sebab dari akibat yang timbul. Dan selain ajaran kausalitas, di sini juga ada teori kausalitas. Yang pertama ada teori syarat mutlak. Teori ini dikemukakan oleh von Bury
yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Dan yang kedua, ada teori mengindividualisir atau teori khusus. Ini mengadakan pembatas antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja. Dan teori ketiga, ada teori menganalisir atau teori umum penganut. Lainnya juga menganut ajaran pembatasan, mendasarkan penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi, yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai mencakupi dan selanjutnya menimbulkan akibat itu. Dan yang keempat, ada teori relevansi dari Metzger. Menurut teori ini, bahwa dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan perbedaan antara syarat dengan sebab, seperti teori menganalisir dan teori yang mengindividualisir, melainkan memulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang membuat akibat yang dilarang itu dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan dalam undang-undang. Demikian penjelasannya dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata yang tidak berkenan. Sekian dari saya, terima kasih.